sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan, dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi, yang mandek, tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini.
Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari? Eki, Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait terhadap sakit apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada yang dikasih lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUB. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik.
Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal, apalagi ya. Kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik.
Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini lagi orasi, tahan. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Terlebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat.
Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Ya. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait kekerasan terhadap sakat atau apa seperti apa? Satu. Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016 gimana, Pak? Kepada polisi. Supaya membongkar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang
di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya.
Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gim Nastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam bermain! Salam pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi. yang mandek. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim
pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait kekerasan terhadap sakat atau apa seperti apa? Apakah Satu. Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini Baik, Pak, terkait ditanyakan ini, Pak, dari Polda Jabar Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016 gimana, Pak? Kepada polisi. Supaya membongkar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kapitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini.
Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam bermain! Salam pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi orasi. Tahan. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara adil. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Garta
pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilang. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja.
Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis, saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun Menteri Polhukam, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini
Nanti lagi orasi. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Berantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka.
Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya, itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum,
ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini banyak kasus orasi, yang tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Berantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa?
mengatasi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berakhir begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang? Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan terhadap sakit apa seperti apa? Apakah Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak?
yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana Pak? Kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUB. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya, itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali, maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika, akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud
biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi. yang mandek. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Berantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Terlebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Rudiana. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUD. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu
Sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilang. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kapitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar.
yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan cara. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi. yang mandek. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan
dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Eki, Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan hadap apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUD. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak?
yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilang. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal, apalagi ya. Kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan cara. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar.
Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi orasi. tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara adil. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni
mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak terkait keresahan apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016 gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUD. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya.
Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal, apalagi ya. Kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun Menteri Polhukam, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul.
Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti lagi orasi. Tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat.
Pak, ini Baik, banyak Pak, terkait ditanyakan ini, Pak, dari kalau, Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Mana Eki, Bang? ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan apa seperti apa? Apakah betul? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini Baik, Pak, banyak terkait ditanyakan ini, Pak, dari kalau, Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUB. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung.
Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya.
Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gim Nastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam bermain! Salam pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi. yang mandek. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim
pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan hadap Sakata apa seperti apa? Apakah Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini Baik, banyak Pak, terkait ditanyakan ini, Pak, dari Polda Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilang. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun Menteri Polhukam, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan cara. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini.
Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam bermain! Salam pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi. yang mandek. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Berantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait terhadap sakat apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Garta
pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja.
Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis, saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini banyak
lagi orasi. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak selesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berakhir begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait terhadap sakat apa seperti apa? Apakah karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Garta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina
yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada yang dikasih lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUB. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya, itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet
Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana. Saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang, Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi orasi, tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius?
yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan hadap apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak?
supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada yang dikasih lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya, itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilang. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal, apalagi ya. Kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai
Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan, dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini banyak lagi orasi, tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Terlebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Eki, Pak. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan hadap apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali.
maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilang. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kapitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Nah, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan
Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi. yang mandek. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules
menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa. Pak, itu ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan hadap Sakata apa seperti apa? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa. Pak, itu ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Garta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada yang dikasih lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak?
yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilang. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal, apalagi ya. Kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun Menteri Polhukam, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar.
Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini lagi orasi, tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Berantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni
mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait terhadap sakat apa seperti apa? Apakah Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUB. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya.
Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun Menteri Polhukam, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul.
Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi, yang mandek. tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat.
Pak, ini Baik, banyak Pak, terkait ditanyakan ini, Pak, dari kalau, Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Mana Eki, Bang? Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait terhadap Sakata apa seperti apa? Apakah betul? Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini Baik, banyak Pak, terkait ditanyakan ini, Pak, dari kalau, Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu diantaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung.
Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari, karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal, apalagi ya. Kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya.
Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gim Nastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam berbaik! Salam pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti lagi orasi. Tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara adil. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Bang. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim
pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait hadap sakata apa seperti apa? Apakah Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini Baik, Pak, terkait ditanyakan ini, Pak, dari Polda kalau, Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lawli selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Karta pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana, Pak? Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SUB. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu. Jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain, Pak? Yang lagi hangat sekarang, Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu, Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon. Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya, kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini.
Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam berbagi, salam pemilu. Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi, yang mandek, tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara haknya. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Ayah Rizky alias Eki, korban pembunuhan bersama Vina, yakni Ibtu Rudiana, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propam Polri. Meski begitu, Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jules menyatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tidak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, sosok ayah Eki, Ibtu Rudiana, ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtu Rudiana. Lebih dirinya baru sekali muncul dan memberikan pernyataan terkait dengan kasus ini. Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam pernyataannya pada Selasa 11 Juni mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtu Rudiana. Melalui utusannya, Ibtu Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Peggy sebagai pelaku kasus ini. Namun, Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Karena minggu-minggu kemarin, tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Rudiana. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Pak, terkait keresahan terhadap sakit apa seperti apa? Apakah karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jabar. Pak, ini banyak ditanyakan dari Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Kasus Vina Cirebon saat ini terus menjadi perbincangan nasional karena misteri yang belum terpecahkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly selesai rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Rabu 12 Juni meminta aparat untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal ini untuk mencegah asumsi masyarakat yang makin liar hingga mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan. Politisi PDIP ini lantas menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami oleh dua petani bernama Sengkon dan Garta
pada 1974 silam. Keduanya dituduh sebagai pembunuh dan pencuri. Setelah divonis dan menjalani hukuman, ternyata mereka bukanlah pelakunya. Untuk itu, Yasona menilai kepolisian harus bergerak cepat sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan pada aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui, asumsi liar terkait kasus pembunuhan Vina ini satu di antaranya terkait penangkapan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka. Penangkapan ini dilakukan polisi seusai merilis DPO kasus pembunuhan Vina yang tidak disertai dengan foto. Banyak pertanyaan mengenai penangkapan Peggy tersebut. Bahkan muncul opini bahwa Peggy sengaja dikambing hitamkan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Peggy saat rilis perdana oleh polisi yang menyatakan dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, polisi juga menghapus 2 DPO lainnya dengan alasan hal tersebut adalah karangan dari terpidana lainnya. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan, katanya ada dugaan unprocedural. Iya, ada dugaan unprocedural dalam penanganan kasus pada tahun 2016. Gimana Pak? Kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali. Maka negara membayar. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuh. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus. Pak, boleh isu lain Pak? Yang lagi hangat sekarang Pak, yang kasus pembunuhan Vina itu yang udah 8 tahun belum terungkap gitu Pak. Apalagi beberapa waktu lalu itu 2 DPO dihilangkan. Sudah nyaris 1 bulan tersangka pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan ditahan oleh Polda Jabar. Kini penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap Peggy yang sebelumnya ditangkap pada 21 Mei lalu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, dalam keterangan pada Kamis 13 Juni mengungkapkan kliennya dalam kondisi baik. Tony memastikan Peggy tak mengalami penyiksaan seperti yang dialami oleh terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya. Ia pun meyakini polisi memperlakukan Peggy dengan baik, terlebih kasus ini viral dan dikawal oleh masyarakat. Dikatakan oleh Tony bahwa kliennya ditahan bersama 15 orang di sebuah ruangan. Saat ini pihaknya masih mengupayakan agar Peggy bisa dibebaskan dan membuktikan ia tak bersalah. Adapun tim kuasa hukum Peggy sudah mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini pada Selasa 11 Juni. Sidang pra-peradilan dijadwalkan akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Seorang kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan upaya pra-peradilan ditempuh lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Sementara itu, Polda Jabar pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kapitumas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan yang dilontarkan oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon tidak masuk akal. Dalam keterangan pada Kamis 13 Juni, Habibur Rahman mempertanyakan alasan Mahfud MD yang tidak bisa menyelesaikan kasus ini saat masih menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan Mahfud memiliki waktu selama 5 tahun untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun hingga kini, kasus pembunuhan Vina tak kunjung usai. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta Mahfud tidak menilai penegakan hukum hanya dari satu kasus saja. Ia pun menegaskan mengkritik Mahfud terkait dengan kasus Vina Cirebon.
Adapun respons Habibur Rahman ini untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang menduga ada permainan hukum dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Mahfud juga menyinggung dugaan tersangka Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai kambing hitam. Bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah. Ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun Menteri Polhukam, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sehingga kasus ini belum kelar-kelar. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikelarkan. Dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini Nanti banyak lagi kasus orasi. yang mandek. Tahan dulu. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara adil.
Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Memberantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Memberantas korupsi?